Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya anak soleh-soleh kelas 5? Semoga tetap sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Untuk pertemuan kali ini kita kan penilaian tengah semester 1. Nah, di sini Anda akan membacakan ringkasan materi serta latihan contoh soal ya di buku matematika yang halaman 62 tentang latihan ulangan mid semester ya, mid semester 1 pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 20. Nah, untuk ringkasan materinya yaitu tentang bab 1 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, materi ini yang diambil dari buku matematika yang sudah anak soleh-soleh punya. Nah, untuk ringkasan materinya di sini untuk memahami pecahan nomor 1, bilangan 1/2 dibaca 1/2 atau setengah, bilangan 3/4 dibaca 3/4, bilangan 1/2 dan 3/4 merupakan bilangan pecahan ya, dengan yang atas ini sebagai pembilang dan bawahnya sebagai penyebut. Terus ada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Cara menentukan pecahan-pecahan senilai, kalikan pembilang dan penyebut dengan pecahan itu dikali dengan pengali yang sama ya, dikali dengan pecahan, pembilang dan penyebutnya yang sama. Itu bisa mencari pecahan senilai. Bisa juga digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Nah, ini ada bentuk-bentuk pecahan. Ini pecahan biasa, misalkan 1/2, 3/4, 5/6. Lalu ada pecahan campuran, misalkan 2, 3/4, 5, 6/7, 6, 1/2. Lalu ada pecahan desimal yang ada komanya ya, misalkan 0,25, 3,45, 10,12. Lalu ada persen, misalkan 25%, 60%, 90%. Lalu ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jika penyebut sudah sama, maka penjumlahan atau pengurangan dilakukan pada pembilangnya saja. Jadi yang atas saja ya yang dikurangkan atau dijumlahkan kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya berbeda atau tidak sama, maka disamakan dahulu penyebutnya ya dengan cara mencari KPK kedua penyebut. Kemudian penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal yang paling aman digunakan yaitu cara bersusun pendek atau susun ke bawah seperti ini. Ini contohnya 0,5 tambah 0,15. Jadi cara menjumlahkan komanya ini harus lurus ya. Sama juga pengurangan pecahan desimal juga sama. Komanya juga harus lurus. Lalu kemudian tinggal dioperasikan atau dikurangkan. Nah, kemudian ini ringkasan materi yang bab 2 ya. Ini juga yang diambil dari buku matematika yang anak soleh-soleh punya. Untuk bab 2 tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, untuk rangkuman materinya, yang pertama mengalihkan pecahan. Nah, ini pecahan biasa dikali pecahan biasa ya. A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C per B dikali D, atau atas kali atas, pembilang kali pembilang, per bawah kali bawah, atau penyebut kali penyebut. Nah, kalau dia pecahan campuran dikali pecahan biasa, maka pecahan campurannya diubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Kuncinya kalau ada pecahan campuran itu berarti diubah dulu ke pecahan biasa, baru dioperasikan. Nah, sama untuk membagi pecahan. Kalau membagi pecahan ini ada bilangan bulat dibagi pecahan, maka bilangan bulatnya ini dikali penyebutnya ya. Tadi kalau perkalian kan dikali pembilangnya, kalau pembagian dikali penyebut, dibalik ya jadinya. Ini A kali C per B. Nah, kalau pecahan biasa dibagi pecahan biasa berarti yang belakang ya yang dibalik itu, bukan yang depan, yang belakang yang dibalik, jadinya C-nya jadi di bawah, D-nya jadi di atas. Atau dikali silang juga bisa, A kali D per B dikali C. Nah, seperti ini. Kalau perkalian 3 pecahan berturut-turut seperti ini, pecahan biasa berturut-turut dikalikan, berarti atas kali atas kali atas, atau pembilang kali pembilang kali pembilang, dibagi penyebut kali penyebut kali penyebut. Nah, kalau pembagian 3 pecahan berturut-turut, nah, yang pertama ini A-nya ini dikali D dikali F ya, ini A kali D kali F. Atas ini pembilang pecahan pertama dikalikan penyebut pecahan kedua dikalikan penyebut pecahan ketiga. Nah, penyebut bilangan pecahan pertama ini, B ini dikalikan pembilang pecahan kedua dikali lagi pembilang pecahan ketiga, atau B kali C kali E. Atas kali bawah per bawah kali atas kali atas. Nah, lalu untuk
manfaat pecahan dalam kehidupan sehari-hari seperti memotong panjang benda menjadi beberapa bagian, membagi barang menjadi beberapa bagian, dan menghitung luas suatu bidang datar. Ya, ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini ya anak soleh-soleh kelas 5. Sini ada latihan ulangan mid semester 1. Pilihan ganda ya. Ini halaman 62. Nah, 62. Yang nomor 1 sampai nomor 10. Nah, ini untuk soalnya ya. Nah, untuk cara mengerjakannya sudah Yanda buatkan di sini. Nanti Yanda bagiin juga ini ya. Nah, ini halaman 61 sampai 64, tapi ini yang Yanda kerjakan ini yang pilihan ganda saja, nomor 1 sampai nomor 20. Nah, nanti bisa anak soleh-soleh lihat atau ditulis ulang untuk mempelajarinya ya, untuk memahaminya. Nah, ini untuk latihan PTS satunya nanti. Boleh dilihat dari sini cara-caranya. Seperti yang nomor 1 ini, penjumlahan pecahan biasa dengan penyebutnya sama ya, jadi tinggal ditambah atasnya aja. 4 tambah 2 jadi 6, jadinya 6/7. Ini tinggal dikurang atasnya saja, 3 kurang 1 sama dengan 2. Ini penyebutnya sama, karena sama tetap ya. Nah, kalau ini 5/9 dikurang 1/3, ini soal nomor 3 ya. Berarti disamakan penyebutnya, dicari KPK 9 sama 3 itu KPK-nya 9 ya. Sudah tahu ya anak selalu mencari KPK. Nah, 9. 5-nya ini tetap ya, karena 9 ke 9 dikali 1, maka yang atas tetap ya, 5 kali 1 5. 3 ini menjadi 9 dikali 3, maka yang atas ini dikali 3. 1 kali 3 jadi 3, jadinya 5 kurang 3, 2/9. Terus nomor 4, 7/12 dikurang 0,25 sama dengan 7/12 dikurang 0,25. Ini dijadikan pecahan biasa, di belakang koma ada 2 angka, berarti dia per 100. Nah, 0 komanya hilang jadi 25, jadinya 0,25 menjadi 25/100 ya, diubah ke pecahan biasa, jadinya 7/12 dikurang 25/100. Nah, 25/100 nya ini kita sederhanakan menjadi 1/4, sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4, jadinya 7/12 dikurang 1/4. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. 12 sama 4 ini KPK-nya 12 ya. 12 ke 12 dikali 1, maka 7 ini tetap ya, dikali 1, 7 kali 1 tetap 7. 4 ke 12 dikali 3, jadi yang atas ini pembilangnya juga harus dikali 3, jadinya 1 kali 3 3, jadinya 7 kurang 3/12, hasilnya 4/12. Kalau disederhanakan sama-sama dibagi 4, 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3, jadinya 1/3 atau 4/12. Ini senilai ya, namanya anak soleh-soleh ya. Lalu soal yang kelima, nah, 75% dikurang 0,5 sama dengan 75% dikurang 5/10. Di belakang koma 1 angka berarti per 10 ya, jadinya 0,5 diubah ke pecahan biasa jadi 5/10. Lalu 75% dikurang, nah 5/10 kita ubah ke bentuk per 100. Mau diubah ke bentuk persen, persen itu kan per 100. Nah, kita ubah ke dalam bentuk per 100. Nah, 10 ini jadi 100 kan dikali 10, maka yang atas juga dikali 10, jadinya 5 kali 10 50, jadinya 50/100. Nah, 50/100 ini sama dengan 50%, jadinya 75% dikurang 50% sama dengan 25%. Soal yang nomor 6, 1/2 tambah 1/3 kurang 1/4. Nah, ini bisa langsung kita operasikan langsung dengan mencari KPK 2, 3, dan 4. Nah, KPK 2, 3, dan 4 itu adalah 12 ya. Nah, 2 ini menjadi 12 dikali 6, maka pembilangnya ini juga harus dikali 6, jadinya 6 kali 1 6. Ini ditambah 3 ke 12 dikali 4, maka yang atas ini juga harus dikali 4, jadinya 4 kali 1 4, dikurang 4 ke 12 dikali 3, maka yang atas ini juga harus dikali 3 ya, pembilangnya dikali 3, jadi 1 kali 3 3, jadinya 6 tambah 4 kurang 3, hasilnya 7/12. Lalu yang nomor 7 itu mencari keliling persegi panjang ya. Keliling persegi panjang itu sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar ya. 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan 2 dikali panjangnya ini 3/4 ditambah lebarnya 1/2 sama dengan 2 dikali dalam kurung. Nah, 4 sama 2 KPK-nya 4 ini ya, 4. Nah, 4 ini ke 4 dikali 1, jadinya 3 ini dikali 1 tetap 3. 2 ke 4 dikali 2, jadinya 1 ini dikali 2, jadi 2, jadinya sama dengan 2 dikali 5/4.
2 kali 5 10. Nah jadinya 10 per 4 atau disederhanakan menjadi 5 per 2 ya, sama-sama dibagi 2 jadi 5 per 2. 5 per 2 ini kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 5 dibagi 2 jadinya 2 kali 2 4 ya, 2 kali 2 4, sisa 1, satunya sebagai pembilang, jadinya diubah ke pecahan campuran jadi 2 1 per 2 ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5 per 2. Lalu yang nomor 8 masih mencari keliling persegi panjang ya, rumusnya masih sama, tinggal kita masukin panjangnya 7 per 9 ditambah lebarnya 1 per 4. Nah ini kita samakan penyebutnya, KPK nya 36 ya, 36 9 ke 36 kan dikali 4, maka 7 ini juga dikali 4 jadinya 28 ditambah 4 ke 36 dikali 9, jadi yang atas juga dikali 9, 1 kali 9 9 sama dengan 2 dikali 28 tambah 9 37 ya, 2 dikali 37 per 36. Nah kita coret 2 sama 36 nya, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, ini habis 36 dibagi 2 18, jadinya 37 per 18. Ini kalau diubah ke bentuk pecahan biasa, 37 bagi 18, 18 kali 2 sama dengan 36, 37 kurang 36 sisa 1, jadinya 2 1 per 18, diubah ke pecahan campuran. Yang nomor 9 ini perkalian pecahan ya, masuk ke bab 2 perkalian pecahan, ini juga sudah, ini campuran ya. Nomor 9, 3 per 8 kali 4 per 5, jadinya 3 kali 4 per 8 kali 5, 3 kali 4 12, 8 kali 5 40, jadinya 12 per 40 ya. Kalau perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. Terus perkalian 3 pecahan nih, berarti atas kali atas kali atas ya, 1 kali 1 kali 1 1, bawah kali bawah kali bawah, 4 kali 5 20, 20 kali 3 60, jadi hasilnya 1 per 60. Yang nomor 11, pecahan campuran dikali pecahan biasa ditambah pecahan campuran. Nah, kita ubah dulu pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa ya. Jadinya 2 kali 3 6 tambah 1 tuh 7, jadinya 7 per 3 dikali 1 per 4 tetap ditambah 3 kali 2 6 tambah 1 tuh 7, jadinya 7 per 4. Nah, ini kita kalikan, 7 kali 1 7, 3 kali 4 12, ini pindah ke sini jadinya 7 per 12 ditambah 7 per 4, disamakan penyebutnya 12 sama 4, KPK-nya 12, jadi penyebutnya jadi 12. 7-nya tetap ya, 4 ke 12 dikali 3. Jadi 7 atas ini juga dikali 3, jadinya 7 kali 3 21. Terus kita tambahkan 7 tambah 21 sama dengan 28. 28 per 12 ya. Kita ubah ke pecahan campuran jadinya 12 kali 2 24. Nah, 28 kurang 24 4, sisa 4 jadi pembilang, jadinya 2 4 per 12. 4 per 12 nya disederhanakan, sama-sama dibagi 4 jadi 1 per 3, jadinya 2 1 per 3. Lalu yang nomor 12, nah, nomor 12 ini soalnya 5% dikali 1 per 10. Nah 5% nya ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu 5 per 100 ya, dikali 1 per 10 sama dengan 5 kali 1 5, 100 kali 10 1000, jadinya 5 per 1000. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, 5 bagi 5 jadi 1, 1000 bagi 5 jadi 200, jadinya bentuk sederhananya 1 per 200. Nomor 13, 3 1 per 2 dikali 2,5 ditambah 50% sama dengan, nah ini kita ubah ke pecahan biasa, 3 kali 2 6 tambah 1 tuh 7, jadinya 7 per 2 dikali, nah 2,5 di belakang koma 1 angka jadi per 10 ya, komanya hilang, jadinya 25 per 10 ditambah 50% itu sama dengan 50 per 100. Kita tulis lagi ini 7 per 2 dikali 25 per 10, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 ya, 25 bagi 5 jadi 5, 10 bagi 5 jadi 2, jadinya sederhananya 5 per 2 ditambah, nah 50 per 100 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 50, 50 bagi 50 1, 100 bagi 50 2, jadinya sederhananya 1 per 2. Ini kita kalikan, 7 kali 5 jadi 35, 2 kali 2 jadi 4, jadinya 35 per 4 ditambah 1 per 2. KPK 4 sama 2 adalah 4, 35 nya tetap, nah, 2 ke 4 dikali 2 jadinya yang atas dikali 2, 2 kali 1 2, jadinya 35 tambah 2 37 per 4. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran jadinya 4
kali 9 36 ya, kali 9 36 37 kurang 36 sisa 1, jadinya disederhanakan jadi 9 1/4 bentuk pecahan campurannya. Lalu nomor 14, 2 1/4 dibagi 1 1/2 ya. Nah, kita ubah dulu ini ke pecahan biasa. 2 kali 4 8 tambah 1 9, jadinya 9/4. 1 kali 2 2 tambah 1 3, jadinya 3/2. Nah, untuk pembagian pecahan biasa ini dikali silang ya. 9 kali 2 per 4 kali 3. Nah, 9 kali 2 18, 4 kali 3 12. Disederhanakan sama-sama dibagi 6. 18 bagi 6 3, 12 bagi 6 2, jadi hasilnya 3/2. Nomor 15, 1/2 dibagi 1/4 dibagi 1/8, berarti atas kali bawah ya, jadinya 1 kali 4 kali 8, terus bawah 2 kali atas, jadinya 2 kali 1 kali 1. Nah, 1 kali 4 4, 4 kali 8 32, 2 kali 1 kali 1 2, 32 bagi 2 16, hasilnya 16. Nomor 16, 4 per 1/2 dibagi 8 per 1/4. Nah, untuk seperti ini berarti 4 ini dibagi setengah ya. Ini kita kalau seperti ini yang 2 yang di bawah ini kita naikin ke atas jadi kali ya. Jadinya 4 kali 2 per 1. Yang ini juga sama, jadinya 4-nya dinaikin jadi kali. 8 kali 4 per 1. Nah, di sini 4 kali 2 8. 8 kali 4 32 ya, jadinya 8 per 1 dibagi 32. Ini dikali silang kan, 8 kali 1 8, 1 kali 32 jadinya 8 per 32. Disederhanakan sama-sama dibagi 8 menjadi 1/4. Kemudian nomor 17, 1/6 dibagi 1/3 ditambah 1/12 dikali 4/3. Nah, ingat ini yang kita kerjakan pembagian dulu sama perkalian dulu ya, urut dari kiri ya. Kita kali silang, berarti 1 kali 3 di per 6 kali 1 nih ya. Lalu ditambah 1 kali 4 per 12 kali 3 ya. Kalau pembagian dikali silang, kalau perkalian ini langsung dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, jadinya 1 kali 3 3, 6 kali 1 6, ditambah 1 kali 4 4, 12 kali 3 3 6. Tinggal disamakan. 6 sama 3 6, KPK-nya 3 6. Nah, 6 ke 3 6 dikali 6, maka yang 3 ini juga dikali 6. 6 kali 3 18. Ini 36 tetap, 4-nya juga tetap ya. Jadinya 18 tambah 4 sama dengan 22 per 36. Disederhanakan sama-sama dibagi 2. 22 bagi 2 11, 36 bagi 2 18. Jadi hasilnya 11 per 18. Lalu nomor 18. Nah, ini nomor 18 itu soal cerita ya. Nah, soal cerita. Jadi dia Pak itu punya 7/8. Nah, dikali Pak itu lagi punya 1/4. Nah, seperempatnya berarti dikali 1/4. Nah, nanti hasilnya ini dikalikan punya Pak itu, setengahnya Pak ini ya. Jadinya 1 per dikali 1/2. Hasilnya 7 per ini kali ini, 7 kali 1 7, 8 kali 4 32. Jadi 7/32 ini punyanya Pak yang nomor 2 itu ya. Punyanya Pak siapa itu? Terus, nah punyanya Pak itu kan setengahnya Pak ini, jadinya 7/32 dikali 1/2, jadinya 7/64. Nah, Pak yang nomor 3 ini punyanya 7/64. Nah, yang ditanyakan jumlahnya. Jadi Pak yang pertama itu 7/8, Pak yang kedua itu 7/32 seperempatnya ya. Pak yang ketiga ini 7/64 setengahnya yang Pak nomor 2 ini. Jadi tinggal dijumlahkan. Nah, berarti hasilnya berapa? Nah, hasilnya kita cari KPK. 8 32 sama 64 adalah 64. 8 ke 64 berarti dikali 8 kan, berarti yang atas juga dikali 8. 7 kali 8 56. 32 ke 64 dikali 2, jadi yang atas ini juga dikali 2. 7 kali 2 14. 64 nya tetap, jadi 7 nya juga tetap, jadinya 56 tambah 14 tambah 7 sama dengan 77/64. Kalau dibuat ke pecahan campuran menjadi 1/13/64. Kemudian yang nomor 19 itu soal cerita ya. Ya. Di situ 2/3 digunakan untuk kebutuhan, sisanya ditabung. Nah, gajinya per bulan itu 6 juta. Jadinya kalau utuh itu kan sama dengan 3/3 ya. 1 itu sama dengan kita buat 3/3. Karena yang digunakan 2/3 berarti kita kurangi 3/3 kurang 2/3. Jadi sisanya 1/3. Nah, 1/3 ini adalah
yang untuk ditabung. Nah, untuk yang ditabung itu yang ditanyakan berapa, jadinya tinggal dikaliin gajinya, berarti 1/3 dikali 6 juta sama dengan 2 juta ya, sama dengan 6 juta dibagi 3 ya, 2 juta. Yang nomor 20 itu mencari luas ya, dengan panjangnya itu 10/4/5 dan lebarnya itu 6/1/2. Nah, kita ubah ini ke pecahan biasa. 10 kali 5, 50 tambah 4 jadinya 54. 6 kali 2, 12 tambah 1 jadi 13. Jadinya 13/2. Nah, ini kita coret nih. 2 kita coret, 54 kita coret. Jadinya 54 dibagi 2 sama dengan 27, jadinya 27/5 dikali 13/1. Nah, tinggal dikalikan. 27 kali 13 sama dengan 351. 5 kali 1 5, jadinya 351/5. Tinggal kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, jadinya 71/5 ya. 70 kali 5 ini kan 350. 351 dikurang 350 sisa 1. Nah, jadinya 71/5. Nah, ini ya anak soleh-soleh untuk pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 20 untuk dipelajari ya dalam dipelajari dalam latihan soal untuk PTS 1 atau PTS ganjil nanti ya anak soleh-soleh ya. Mungkin demikian dari Anda yang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.